Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yaj'al hadis. Puji syukur kita persembahkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, juga pada pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, agar kita mendapat keberkahan, mari kita sama-sama bacakan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Tijan, yaitu Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuriyu dan Asy-Syaikh Nawawi Tanara Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Bil khadutin Nabil Mustafa syafa'atus salam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, khususan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Bajuriyu wa sun Asy-Syaikh Nawawi Tanara Banten wa jamil arwahi masyayikhi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan membahas kajian akidah kitab Tijan Darori. Dan sebagai pembukaan agar kita mendapat keberkahan, maka akan dibahas terlebih dahulu bahasan basmalah sesuai dengan kajian akidah, sesuai dengan kajian ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi abdi ngamimitian ngaji kitab Tijan ngalap barokah kalawan nyebut jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat gede di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat leutik di akhirat unggul. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita akan mengkaji suatu bahasan ilmu, maka sudah sepatutnya terlebih dahulu kita membahas bahasan basmalah sesuai dengan kajian ilmu yang akan kita bahas. Karena kita akan membahas kitab Tijan yang isinya tentang akidah, maka kita akan terlebih dahulu membahas bahasan basmalah sesuai dengan ilmu tauhid. Di dalam kitab Majalisus Saniyah di sini dijelaskan, innal kutubal munazzalata minas sama'il ardi mi'atun wa arbatun. Sesungguhnya kitab-kitab yang diturunkan dari langit ke muka bumi itu berjumlah ada 104. Suhufus Syis situna. Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Syis sebanyak 60 suhuf. Wa suhufu Ibrahim salasuna. Allah menurunkan 30 suhuf kepada Nabi Ibrahim.
Wa suhufu Musa qabla Taurat asaratun. Allah menurunkan suhuf kepada Nabi Musa sebanyak 10 suhuf sebelum diturunkan kitab Taurat. Wa Taurat, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Wal Injil, Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Wa Zabur, Allah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Wal Furqan, dan Allah menurunkan kitab Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa ma'ani kullil kutub, adapun makna semua kitab, majmu'atun, yaitu dikumpulkan fil Quran, di dalam Al-Quran. Semua kitab-kitab itu intisarinya, maknanya dikumpulkan dalam kitab suci Al-Quran. Wa ma'anil Quran majmu'atun fil Fatihah. Adapun makna-makna Al-Quran itu dikumpulkan juga fil Fatihah, di dalam surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu maknanya, intisarinya dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah, yang menurut madhab Syafi'i jumlah ayatnya ada 7. Wa ma'anil Fatihah majmu'atun fil basmalah. Kemudian makna surat Al-Fatihah itu dikumpulkan di dalam basmalah, yang jumlah hurufnya ada 19 huruf, sama dengan jumlah malaikat Jabaniyah yang tugasnya menyiksa nanti di neraka. Wa ma'anil basmalah majmu'atun fi ba'iha. Makna basmalah itu dikumpulkan pada baknya. Apa makna ba di sini? Wa maknaha bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Mana ba di sini adalah bi karena aku, kana makana telah terjadi apa yang telah terjadi. Wa bi yakunu mayakunu, dan karena aku juga, kata Allah, segala yang telah terjadi. Jadi mana ba di sini bi kana makana wa bi yakunu mayakunu. Yang telah terjadi itu karena Allah, yang akan terjadi nanti juga semuanya karena Allah. Wa makna wa ma'anil ba fi nuqtiyah. Adapun makna ba di sini itu ada pada titiknya. Jadi makna ba itu intinya ada pada titik. Arti titik sini nuqtatul wujud, asal kejadian. Maksudnya ketika kita menggambar apapun pasti diawali dengan titik. Lalu apa makna titik pada huruf ba di sini? Apa hikmahnya? Bahwa semua manusia yang begitu banyak itu asalnya dari satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diawali dengan tiada, kemudian diadakan, diciptakan oleh Allah yang tunggal, yang esa. Sebagaimana ini alam semesta, ini semua makhluk diciptakan dari sang pencipta yang hanya satu, Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lafaz Allah. Ini terdiri dari tulisannya alif, lam, lam, ha. Allah, zat yang wajib adanya. Selain Allah, makhluk hukumnya wenang. Surga itu disebut makhluk, neraka makhluk, langit, bumi beserta isinya itu disebut makhluk. Selain Allah itu disebut makhluk atau ciptaan. Yang namanya makhluk sekali lagi hukumnya wenang. Allah zat yang memiliki sifat yang maha sempurna, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tidak terbatas, yang semuanya qadim, tidak ada awalnya. Cuma ulama ahli tauhid yang diprakarsa oleh Imam Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi cukup 20 saja, sama dengan jumlah jari tangan dan jari kaki, yaitu dari sifat wujud sampai sifat mutakaliman, yang insya Allah nanti akan kita bahas satu persatu. Yang berikutnya lafaz Ar-Rahman, artinya maha pengasih.
Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat, yang satu diturunkan di muka bumi. Apa maksudnya? Semua makhluk tanpa terkecuali mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, baik itu muslim maupun kafir, baik yang rajin ibadah atau yang tidak rajin ibadah, baik yang taat maupun pelaku maksiat. Semua hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, irhamu mangfil ar, kasihilah oleh kalian semua mangfil ar, mang di sini makhluk, fil ardi yang ada di muka bumi, yarhamhum rahman, maka Allah yang memiliki sifat rahman akan mengasihi kita. Kalau ada yang sakit kita tengok, kalau ada yang meninggal kita takziah, kalau kita diundang acara syukuran selama tidak ada halangan, mari kita hadir untuk mendoakan. Yang selanjutnya lafaz ar-rahim, ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi dari 100 rahmat, yang satu sudah diturunkan di muka bumi, sisanya yang 99 nanti di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang-orang beriman selama di dunia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Mereka melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, lafaz ar-rahim di sini khusus untuk orang-orang yang beriman. Yang mana orang-orang beriman nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, al-muttasifu bisifatil kamalat al-mukhaliful lil hawadis. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada semua pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Tijan Darori. Kali ini kita akan membahas tentang bahasan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu ari jinis puji anu opat. Ada juga yang mengartikan alhamdu ari sakabeh puji. Eta lillahi hak Allah, Rabbil alamina, anu mangeranan sakabeh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ammadana bi asrarihi wa ada alina mim barakati fid darain wa qala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jenis puji ada 4. Yang pertama, puji qadim alal qadim. Artinya Allah memuji dirinya, sebagaimana firman-Nya dalam surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya aku, kata Allah. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dalam hal ini Allah memuji dirinya bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Yang kedua, puji qadim alal hadis. Allah memuji makhluk sebagaimana pujian Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala hulukin azim, yang artinya wallahu lam bil murad, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Sebagaimana kita ketahui, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Kanjeng Nabi sudah mendapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Semua orang Arab percaya Kanjeng Nabi tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Kemudian setelah dilantik menjadi Nabi dan Rasul, Kanjeng Nabi memiliki pribadi, memiliki akhlak yang agung, yang luhur, yang patut kita contoh. Nabi memiliki hati yang bersih, tidak dendam, tidak iri dengki. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita sebagai umat Kanjeng Nabi harus mengikuti perilaku Nabi, mengikuti akhlak Nabi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Kanjeng Nabi karena perilakunya, karena akhlaknya yang mulia, akhlaknya yang agung. Yang ketiga, puji hadis alal qadim. Makhluk memuji Allah. Seperti kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Apabila kita selesai makan contohnya, kita disunahkan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah minimal. Atau doa yang sering kita panjatkan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Cuma yang harus kita perhatikan, ketika kita makan kemudian kenyang, yang harus diyakini bahwa yang membuat kita kenyang hakikatnya Allah. Yang namanya nasi hanya sekedar sebab. Kita tidak boleh meyakini bahwa yang memberikan kenyang adalah nasi. Itu adalah salah besar, bisa menyebabkan kita musyrik. Jadi ketika kita makan kenyang, hakikatnya Allah yang memberikan kenyang. Ketika kita haus kemudian minum seger, yang ngasih segar hakikatnya Allah. Air minum hanya sekedar sebab. Yang keempat, puji hadis alal hadis. Makhluk memuji makhluk. Dalam hal ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW memuji Abu Bakar dengan memberi gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena setelah peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidina Abu Bakar membenarkan peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi tanpa ada keraguan. Percaya bahwa betul Kanjeng Nabi diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Kanjeng Nabi memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan gelar As-Siddiq, yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq ini nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Rabbil alamina, Allah yang mengurus makhluk. Alam di sini adalah makhluk. Allah yang menciptakan makhluk, Allah juga yang mengurus makhluk. Semua makhluk tanpa terkecuali itu diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ada hewan yang tidak terlihat, kuman, bakteri, itu diurus oleh Allah. Sampai yang besar seperti gajah, jerapah, itu diurus oleh Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan makhluk, Allah juga yang mengurus semua makhluk tanpa terkecuali. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa ba'du. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, hingga pada pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian akidah kitab Hijab. Kita sekarang bahas tentang makna puji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ummihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid dharain wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adapun makna puji menurut bahasa sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jawharatul Tauhid, walhamdulillahatan ats-tsana'u bil kalam. Pengertian puji menurut bahasa adalah pujian atau sanjungan dengan ucapan. Alal jamil ikhtiyari, atas sifat kebaikan yang diusahakan. Ala jihati tabjil wa ta'zim, yang bertujuan untuk mengagungkan. Sawaun kana fi muqabalati nikmah amla, baik mengagungkan kepada yang memberi nikmat atau kepada yang tidak memberi nikmat. Contoh, Ki Jaed memuji Ki Bakar karena Ki Bakar senantiasa memberikan sembako tiap bulan. Karena Ki Bakar senantiasa memberikan sembako kepada Ki Jaed tiap bulan, kemudian Ki Jaed memuji Ki Bakar. Ki Bakar orang dermawan. Di sini Ki Jaed memuji karena diberi nikmat oleh Ki Bakar. Contoh yang kedua, seperti ucapan Ki Jaed kepada Ki Bakar, Ki Bakar orang yang soleh. Di sini Ki Jaed memuji Ki Bakar bukan karena diberi nikmat, tapi semata-mata karena Ki Bakar adalah orang yang rajin ibadah. Tahajudnya rajin, puasanya rajin. Jadi Ki Jaed memuji Ki Bakar bukan karena diberi nikmat. Yang berikutnya, pengertian puji menurut istilah, wa amal hamdu istilahan fahuwa fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu kaunuhu mun'iman alal hamidi au ghairihi sawan kana dzalika qaulan bil lisan aw i'tiqadan bil jinan aw amalan bil arkan allati hiyal aqd, yang artinya suatu perbuatan yang timbul dari mengagungkan kepada yang memberi nikmat dari segi yang memberi nikmat kepada orang yang memuji atau selainnya, baik perbuatan tersebut berupa ucapan dengan lisan atau i'tiqad dengan hati atau perbuatan dengan anggota. Jadi kalau puji menurut istilah bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa juga dengan perbuatan anggota. Berikutnya ajengan musonid melanjutkan kodimanya dengan mengucapkan wassalatu, adapun rahmat Allah, wassalamu dan keselamatan ala Rasulillah, yaitu semoga dicurahkan kepada utusan Allah, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini ajengan musonid dalam mukodimahnya bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Lalu apa arti salawat dari Allah? Arti salawat dari Allah yaitu ar-rahmat, mencurahkan rahmat. Kalau makna salawat dari malaikat itu artinya istighfar. Makna salawat dari orang beriman yaitu doa. Maksudnya ketika kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi,
maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Kita akan memperoleh syafaat dari Kanjeng Nabi. Sebagaimana kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat tiap hari. Adapun dalil agar kita senantiasa bersalawat, dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu senantiasa bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Dalam hal ini yang harus dipahami, makna salawat dari Allah adalah mencurahkan rahmat. Apa artinya mencurahkan rahmat di sini? Allah memberikan kebaikan kepada Kanjeng Nabi. Allah memberikan kemuliaan kepada Kanjeng Nabi. Salah satunya di dalam Al-Quran, Allah menyebut nabi-nabi terdahulu dengan namanya langsung. Musa, Harun, Daud. Tapi untuk Kanjeng Nabi yang dipanggil gelarnya, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Yang kedua, makna salawat dari malaikat adalah istighfar. Yang ketiga, makna salawat dari orang beriman adalah doa. Artinya, ketika kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi, maka salawat kita akan diterima oleh Allah, disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Sebagaimana dijelaskan, man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi hasanan. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan mencurahkan 10 rahmat. Dan kalau kita bercita-cita ingin mendapatkan syafaat, maka ketika kita hidup dunia, perbanyaklah baca sholawat. Demikian yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Kanjeng Nabi, kepada keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, dan pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaat nanti pada hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjut kajian kita kitab Tijan Darori. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mukadimah. Yang namanya ulama ketika mereka mengarang kitab pasti diawali dengan basmalah, hamdalah, dan sholawat. Oleh karenanya di sini dilanjut oleh ajengan musonib wa ba'du. Dan sesudah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat. Sekali lagi, para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi, maka orang tua kita akan kebagian invest, kebagian pahala. Ketika kita bersalawat, diterima oleh Allah, lalu ada malaikat yang menyampaikan salawat kita kepada Kanjeng Nabi di alam kubur. Apa kata malaikat tadi? Ya Rasulullah, si Fulan bin Fulan telah membaca salawat kepadamu. Artinya orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, akan mendapatkan invest, akan mendapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amada nabi asrarihi wa na'alina min barakati fid darain wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Dan sesudah membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat, fayaqulu, maka berkata. Siapa yang berkata di sini? Fakir rahmati rabbihi. Orang yang sangat butuh kepada rahmat Tuhannya. Orang yang sangat butuh terhadap rahmat Allah. Setiap kita makhluk butuh rahmat Allah. Apalagi orang beriman amat sangat membutuhkan rahmat Allah. Kenapa? Karena yang namanya makhluk itu hina, lemah, dan fakir. Kenapa hina? Karena yang namanya manusia kemana-mana selalu bawa kotoran. Contohnya apa?
buang angin tentu. Yang kedua BAB, kemudian buang air kecil. Itu manusia semuanya pasti kemana-mana selalu mau kotoran. Dan yang namanya manusia itu bakal meninggal, bakal menjadi bangkai, jasadnya dikubur. Makanya manusia itu hina. Yang kedua lemah. Kenapa manusia disebut lemah? Karena kalau sudah datang ngantuk, itu nggak akan ada yang bisa nahan, langsung terlap tidur. Begitupun ketika kita tidur, nggak ada yang bisa bangunin kecuali hanya Allah. Nggak ada orang yang bisa bangun sendiri kecuali dibangun oleh Allah SWT. Itu lemah. Atau contohnya kita baru beberapa saat, 1 jam, 2 jam, 3 jam nggak makan minum, udah terasa lapar, udah terasa haus. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Dan yang ketiga fakir. Artinya apa? Orang beriman itu pasti butuh ridho Allah, butuh rahmat Allah. Nah, di sini sebagai pengantar, yang ngarang kitab Panjangan Musannif mengatakan butuh rahmat dari Tuhannya, butuh rahmat Allah. Al-Khabir, Allah yang punya sifat Al-Khabir. Apa artinya? Maha waspada. Nah, di sini dijelaskan ay al-alimi bi bawatinil umur. Arti khabir di sini yang maha mengetahui terhadap inti-intinya perkara. Tidak ada perkara yang tidak diketahui oleh Allah. Bahkan Allah mengetahui isi hati manusia. Al-Basir, Allah juga memiliki sifat Al-Basir. Ay alladzi yabsuru ma tahta thara. Allah melihat apa-apa yang ada di dasar bumi. Allah tahu. Allah lihat. Wa mudrikil mubsarat. Allah juga mengetahui, melihat apa-apa yang terlihat. Hala wujudiha, ketika wujudnya itu nyata. Artinya tidak ada suatu apapun di alam semesta yang tidak terlihat oleh Allah. Makanya Allah maha melihat. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah, dari pandangan Allah. Siapa yang butuh rahmat di sini? Al-Bajiru, yaitu Asy-Syaikh Imam Al-Bajuri. Nama aslinya Syekh Burhanuddin Ibrahim bin Syekh Muhammad Al-Jijawi bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Bajuri. Al-Bajuri sini adalah nama desa yang ada di Mesir. Jadi pengarang matan yaitu Syekh Ibrahim. Beliau adalah seorang ulama kelahiran dari desa Bajur dari negara Mesir. Beliau dilahirkan tahun 1198 Hijriah, meninggal tahun 1276 Hijriah. Dutaksiri, beliau merasa amat banyak lalai dalam ibadah. Inilah sikap tawadu beliau sebagai seorang ulama. Tidak menyombongkan diri, tidak ada keakuan, tidak ada keegoan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu apa kronologi yang melatar belakangi Syekh Ibrahim mengarang kitab Tijan? Di sini jelaskan, Tolabat telah meminta minni kepadaku. Siapa? Ba'dul ikhwani, sebagian saudara seagama. Jadi ada permintaan dari sebagian saudara seagama agar Syekh Ibrahim yang pernah jadi rektor di Universitas Al-Azhar untuk mengarang satu risalah. Tentang apa? Tentang akidah. Aslahallahu li walahum. Semoga Allah membereskan, semoga Allah mengislahkan li kepadaku, walahum dan kepada semua saudara seagama, al-hana wasyana, tingkah dan kelakuan. Meminta apa? An aktuba lahu risalatan. An aktuba, agar aku menuliskan lahu kepada sebagian saudara seagama risalatan, satu risalah, tashtamilu ala sifatil maula, yang mana ini risalah isinya tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, wa adadiha, dan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, wa ma, dan sifat ya juju yang wenang, ini sifat fi haqi ta'ala, pada hak Allah ta'ala, wa alama, dan juga menulis tentang sifat yajibu, yang wajib, ini sifat fi haqi rusuli, pada haknya para rasul, wa ma, dan sifat yastahilu, yang mustahil, ini sifat fi haqihim, pada haknya para rasul, wa ma ya juju, wa ma, dan sifat ya juju yang wenang, ini sifat bagi para rasul,
Jadi di sini Syekh Ibrahim diminta untuk menulis satu risalah yang isinya tentang sifat yang wajib bagi Allah yang jumlahnya 20, sifat yang mustahil bagi Allah 20, sifat yang menang 1. Menulis sifat yang wajib bagi Rasul 4, sifat yang mustahil bagi Rasul 4, sifat yang menang bagi Rasulnya juga 1. Pak Ajab tubuh, maka aku memenuhi permohonan dari sebagian saudara seiman. Pak Kultu, maka aku mengucap wabillahi taufik, semoga aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sampaikan, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga limpahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, juga pada pengikut-pengikutnya ila yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada kiamat. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kembali kajian kitab Tijan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ta'alana min barakati fid dharain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kitab Tijan merupakan salah satu kitab akidah dari sekian banyak kitab akidah. Dan semua kitab-kitab akidah atau kitab tauhid itu intinya isinya tentang 3 hal. Yang pertama kaitannya dengan akidah ilahiyah, keyakinan tentang zat Allah, di mana isinya menerangkan tentang sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil bagi Allah 20, sifat yang wenang ada 1. Yang kedua menjelaskan tentang akidah nabawiyah, yang isinya tentang keyakinan zat Rasul, bahwa sifat yang wajib bagi para Rasul itu 4, yang mustahil bagi para Rasul 4, yang wenangnya 1. Yang ketiga adalah sam'iyat. Sam'iyat di sini artinya yang didengar. Maksudnya yang didengar dari Kanjeng Nabi, yaitu berupa perkara-perkara yang gaib, yang disampaikan, yang diwahyukan oleh malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi, tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur, adanya akhirat, kemudian adanya surga, neraka. Itu kaitannya dengan sam'iyat. Itu dijelaskan nanti pada bab akidah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hukum itu terbagi 3. Ada hukum akal, ada hukum syara, dan ada hukum adat. Apa itu hukum syara? Kalamullah al-muta'alliqu bi fa'li syahsi min haitsu at-taqlifu awil wad'u lahu. Yang artinya firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan seorang mukhalaf, dipandang dari segi mengandung suatu tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau dari segi dijadikannya sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, sahih atau fasid. Dan hukum syara itu ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang kedua ada yang namanya hukum akal. Apa definisi hukum akal? Isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu min ghairi tawaqqufin ala taqrin wala wad'i wadi'in.
Yang artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara, atau meniadakan suatu perkara dari suatu perkara, tanpa menunggu adanya penetapan dari akibat sering terjadi, dan tanpa menunggu penetapan pembuat syariat. Nah, di sini hukum akal ada 3. Yang pertama, wajib menurut akal. Definisinya, alladzi la yatasawwaru fil aqli adamun. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau nggak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Apa contohnya? Akal menetapkan 2 tambah 2, 4. Usia bapak lebih tua daripada anak. Yang namanya makhluk itu punya sifat, kalau nggak diam, gerak. Kalau nggak gerak, diam. Yang namanya makhluk itu butuh tempat. Akal menetapkan Allah mesti wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua mustahil menurut akal. Adapun definisinya yaitu alladzi la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal adanya. Jadi kalau ada tidak masuk akal, berarti mesti nggak ada. Selamanya nggak ada. Apa contohnya? Uang 2.000 lebih besar daripada 5.000, tidak masuk akal. Usia anak lebih tua daripada bapak, tidak masuk akal. Yang namanya makhluk bisa bergerak dan diam berbarengan, itu pun sama, tidak masuk akal. Mustahil Allah lemah, mustahil Allah baru, mustahil Allah tiada. Itu semuanya mustahil. Yang ketiga, jaiz atau wenang menurut akal. Definisinya, alladzi yatasawwaru fil aqli wujuduhu aw adamu. Sesuatu yang masuk akal perihal ada dan tiadanya. Adanya masuk akal, tidak ada juga masuk akal. Seperti apa contohnya? Mendung tidak selamanya hujan. Mendung kadang hujan, mendung terkadang malah tidak hujan. Wenang bagi Allah yang rajin ibadah masuk neraka. Wenang bagi Allah pelaku maksiat masuk surga. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga ada yang namanya hukum adat. Apa definisinya? Itsbatu amrin li amrin aw nafyu anhu biwasitati takror. Yang artinya menetapkan suatu perkara kepada suatu perkara, atau meniadakan suatu perkara dari suatu perkara akibat sering terjadi. Persambungan adat atau hubungan adat itu ada 4. Pertama, hubungan ada dengan ada. Ada kenyang karena ada aktivitas makan. Yang kedua, hubungan tidak ada dengan tidak ada. Tidak ada rasa kenyang karena tidak makan. Yang ketiga, hubungan ada dengan tidak ada. Contohnya apa? Ada lapar karena tidak makan. Kemudian yang keempat, hubungan tidak ada dengan ada. Apa contohnya? Tidak terbakar sebab adanya air. Ini semua berdasarkan adat. Api membakar itu karena adat. Pada hakikatnya yang membakar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu peristiwa yang luar biasa yang merupakan mukjizat Nabi Ibrahim. Ketika dibakar oleh Raja Namrus, tidak hangus, tidak gosong. Nah, dalam hal ini harus kita pahami, yang membakar pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun Hijriah, tidak makan, tidak minum, mereka tidak mati. Maka kita sebagai orang yang berakidah harus punya keyakinan, ketika kita makan kenyang, hakikatnya yang membuat kita kenyang adalah Allah. Ketika kita haus kemudian minum segar, pada hakikatnya Allah yang membuat kita segar, bukan karena minum. Demikian yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجودي لبقى وخلقة من هوادسي قيامه
سني وحدني القدرة إرادات علمها يا سما بصر كلام قدرا مريدا علما يا سميعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid dharain wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib ma'rifat, wajib mengenal Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wa'budu, lafaz wa'budu di sini dalam tafsirnya ay wahidu. Bertauhidlah kalian semua kepada siapa? Rabbakum, kepada Tuhan kalian semua. Tuhan yang mana? Alladzi khalaqakum. Tuhan yang telah menciptakan kalian semua. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, awaludin ma'rifatullah. Permulaan agama adalah mengenal Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Ibnu Ruslan dalam kitab Jubat menjelaskan, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistisqoni. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa definisi ma'rifat di sini? Menurut ulama, idrokun jajimun mutobikun lil waqi'i nasyi'un an dalilin. Yang artinya mengetahui secara yakin sesuai dengan kenyataan serta mampu mendatangkan dalil. Contoh, apabila kita ditanya apa dalil bahwa Allah ada, kemudian kita bisa menjawab adanya makhluk. Ketika kita bisa menjawab, maka kita termasuk orang yang sudah ma'rifat, mengenal Allah melalui dalil, walaupun dalilnya dalil global. Yang salah yaitu taklid. Al-akhdhu bi qaulil ghair min ghairi ayarifa dalilahu. Mengutip pendapat orang tanpa mengetahui dalilnya. Misal kalau ditanya, apa dalil bahwa Allah ada? Jawabnya, saya nggak tahu. Tapi yakin Allah ada, dalilnya nggak tahu. Maka orang tersebut ketika tidak bisa menyampaikan dalil, maka dia termasuk orang taklid. Nah, orang yang taklid menurut jumhur ulama ahli tauhid meninggalnya dalam keadaan dosa. Kecuali orang-orang yang memang bodoh. Tapi bagi orang yang punya kemampuan, punya akal yang sempurna, tidak mau mengkaji ilmu tauhid, maka orang tersebut berdosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian apa yang dimaksud dengan idrok? Idrok di sini definisinya wusulun nafsi ilal makna bitamamihi. Sampainya hati kepada makna yang sempurna. Kalau diilustrasikan, ketika kita disebut nama orang yang dikenal, maka kita langsung bisa membayangkan, menggambarkan orangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ketika disebut asma Allah, kita bukan membayangkan bagaimana zat Allah. Karena la ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah kecuali hanya Allah. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Renungilah ciptaan Allah, jangan pernah merenungi bagaimana zat Allah. Nah, salah satu ciri orang yang beriman yaitu ketika disebut asma Allah, maka dia bakal bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum. Salah satu ciri orang yang imannya sempurna, bila mana disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Yang kedua harus jazim. Jazim di sini 100%.
Di bawah jajim ada yang namanya zon, praduga yang kuat 75%. Di bawahnya syak 50-50. Paling bawah wahmun, praduga yang lemah 25%. Contoh, misal Ki Jaid di rumahnya sendiri nggak ada siapa-siapa. Kemudian temannya Ki Bakar dan Ki Khalid menemani untuk nginep selama 1 malam. Singkat cerita, keesokan harinya teman-temannya pulang. Nah, ini Ki Jaid bermaksud mau membeli nasi uduk. Ternyata uangnya nggak ada. Pasti terbesit dalam hati Ki Jaid, ini yang ngambil kalau nggak Ki Bakar, Ki Khalid. Nah, ini namanya syak 50-50. Selanjutnya Ki Jaid memutuskan untuk kasbon, ngutang. Kemudian berangkatlah Ki Jaid ke tukang nasi uduk. Di perjalanan bertemu dengan Ki Bakar yang sedang nenteng sembako. Bawa rokok 324 rokok Magnum. Padahal Ki Bakar ini pengangguran. Pasti terbesit dalam hati Ki Jaid, wah ini Ki Bakar yang ngambil uang. Nah, ini namanya zon, praduga yang lemah. Sampai di tukang nasi uduk, ternyata Ki Khalid sedang lahap makan nasi uduk. Kemudian Ki Khalid menyampaikan, saya beli nasi uduk juga ngutang, kasbon. Nah, dalam hal ini pasti Ki Jaid dalam hatinya punya prasangka yang lemah. Wahmun, nggak mungkin ini Ki Khalid yang ngambil uang. Nah, ini namanya wahmun, praduga yang lemah, 25%. Keesokan harinya Ki Bakar menemui Ki Jaid. Ki Jaid, mohon maaf, saya yang udah ngambil uang. Nah, ini baru namanya yakin 100%. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang-orang yang sudah haji umroh itu bisa disebut ma'rifat. Karena mereka sudah melihat langsung Ka'bah. Tawaf mengelilingi Ka'bah. Memegang dan menciumnya. Tapi kita yang belum haji umroh, itu nggak disebut yakin. Karena melihatnya baru lewat mbah YouTube. Lewat Syekh Google, lewat gambar. Itu nggak bisa disebut yakin. Kemudian harus sesuai dengan kenyataan. Orang berakidah, dari bangun tidur sampai tidur, hati, lisan, dan perbuatannya harus sesuai dengan akidah. Harus sesuai dengan syariat. Contohnya apa? Apa yang menimpa dirinya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, kalau misalkan dia berjalan, kemudian dia jatuh, maka jatuhnya itu dia harus ingat bahwa dia itu jatuh karena Allah. Kemudian ketika dia lihat ada bangunan terbakar, dia harus yakin itu bangunan dibakar oleh Allah pada hakikatnya. Api hanya sekedar sebab. Selanjutnya, apabila ada orang yang sedang makan, kemudian kenyang, dia punya keyakinan bahwa yang memberikan kenyang pada hakikatnya adalah Allah. Nasi adalah sebab. Nah, hal-hal ini harus ditanamkan dari bangun tidur sampai tidur. Hati, lisan, dan perbuatannya harus sesuai dengan akidah. Senantiasa mengesahkan Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi takrif marifat di sini idrokun jajimun mutabikun lil waqi'i nasyiun andalilin. Mengetahui secara yakin sesuai dengan kenyataan serta mampu mendatangkan dalil. Contohnya tadi sudah disebut di awal, kalau kita ditanya apa dalil Allah ada, kita bisa menjawab adanya makhluk. Ketika kita bisa jawab, berarti kita sudah ma'rifat, sudah mengenal Allah walaupun melalui dalil, walaupun dalilnya dalil global atau ijmal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجودي لم يقع خانبات للهوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصرك لم قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'du. Qalal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid darwain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian tauhid kitab Tijan Daruri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu, maka wajib, fi haqqihi ta'ala, pada hak Allah Ta'ala. Apa yang wajib? Al-wujudu, yaitu sifat wujud. Wadiduhu, adapun kebalikan dari sifat wujud, al-adamu, yaitu tiada. Wadalilu, adapun dalil ala dalika yang menunjukkan kepada sifat wujud, wujudu hadil mahlukati, yaitu adanya makhluk. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sifat yang nomor pertama yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat wujud. Artinya wajib menurut akal bahwa Allah ada. Apa yang dimaksud dengan wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal, berarti mesti ada. Akal menetapkan, akal membenarkan. Seperti akal menetapkan 2 tambah 2, 4. Yang namanya makhluk punya sifat kalau nggak gerak, diam. Uang 10.000 lebih besar daripada 5.000. Akal menetapkan bahwa Allah itu mesti bersifat wujud, qidam, baqo, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wujud bukan semenjak diciptakannya akal, juga bukan semenjak adanya alam semesta atau makhluk. Sebelum adanya akal, sebelum adanya alam semesta atau makhluk, Allah sudah bersifat wujud. Karena semua sifat-sifat Allah itu qadim, tidak ada awalnya. Wajib syarak, apabila kita meyakini bahwa Allah bersifat wujud, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila kita tidak meyakini bahwa Allah bersifat wujud, maka kita akan mendapatkan dosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, perkara yang wujud itu bisa ditemukan oleh 2 hal. Yang pertama oleh hisi atau panca indera. Yang kedua oleh akal. Perkara yang wujud yang bisa ditemukan oleh hisi atau panca indera diantaranya ditemukan oleh mata seperti adanya terang, ditemukan oleh telinga seperti adanya suara, ditemukan oleh hidung seperti adanya bau, ditemukan oleh lidah seperti adanya rasa, ditemukan oleh tangan seperti adanya kasar atau lembut. Kemudian ada perkara yang ditemukan oleh akal, seperti pintar, bodoh, bahagia, susah, senang. Nah, itu hanya bisa ditemukan oleh akal. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mustahil menurut akal apabila Allah tiada. Akal tidak membenarkan, akal tidak akan menerima apabila Allah tiada. Mustahil, tidak masuk akal. Selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah zat yang wajib adanya, disebut Khalik, pencipta. Selain Allah itu disebutnya makhluk atau ciptaan. Langit itu makhluk, bumi makhluk, manusia makhluk, malaikat, surga, neraka, itu semuanya makhluk. Selain Allah namanya makhluk atau ciptaan. Lalu apa dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu bersifat wujud? Ini dalilnya ada 2. Ada dalil menurut akal dan dalil menurut Al-Quran atau hadis. Di sini dijelaskan wa dalilu ala dzalika wujudu hadil makhluqati. Adapun dalil menurut akal yang menunjukkan bahwa Allah bersifat wujud, yaitu wujudu hadil makhluqati, adanya makhluk. Adanya makhluk menunjukkan bahwa Allah ada.
Nah, selanjutnya para pemirsa yang dirahmati Allah, yang harus dipahami, keberadaan makhluk atau alam semesta itu hukumnya wenang. Adanya makhluk itu wenang, tidak ada juga hukumnya wenang atau jaiz. Jadi posisinya balance, seimbang. Adanya makhluk wenang, tidak ada makhluk juga wenang. Kemudian yang kita saksikan, ini alam semesta atau makhluk itu ada. Berarti unggul ada, mengalahkan tiada. Nah, yang mengunggulkannya, yang mewujudkan dan menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada makhluk, Allah ada. Tidak ada makhluk pun, Allah tetap ada. Jadi tidak berpengaruh. Kenapa? Karena keberadaan makhluk, sekali lagi, hukumnya wenang. Ada makhluk, Allah ada. Tidak ada makhluk, Allah pun tetap ada. Karena Allah zat yang wajib adanya. Yang berikutnya, para pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya alam semesta atau makhluk itu terdiri dari jirim dan arod. Jirim itu objeknya, arod itu sifat. Yang namanya arod atau sifat itu selalu berubah. Panjang, pendek, gerak, diam, itu selalu berubah. Sifat makhluk itu selalu berubah. Ketika sifatnya berubah, berarti hukumnya baru. Kesimpulannya bahwa yang namanya arod atau sifat itu hukumnya baru. Kemudian yang namanya jirim itu selalu melekat, mempunyai yang namanya arod atau sifat. Karena yang melekat, yang nempel pada jirim itu arodnya baru, otomatis jirimnya juga baru. Kesimpulannya, jirim hukumnya baru. Tadi saya sebutkan, yang namanya alam semesta atau makhluk terdiri dari jirim dan arod. Karena jirim dan arodnya itu baru, otomatis makhluk juga baru. Karena baru, berarti butuh sang pencipta atau yang menciptakan. Nah, kesimpulannya, yang menciptakannya, yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalil nakli disebutkan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 4, jelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Yang artinya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi. Artinya isi dari langit itu malaikat, isi dari bumi itu adalah manusia dan semuanya. Ini adalah dalil nakli sifat wujud. Demikian yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجودي لما طاب خلقات من حوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa amma ba'd. Walal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi. Wa amadana bi asrarihi. Wa da'alina min barakati fid dharwain. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian akidah kitab Tijan Darori. Ini kita membahas sifat qidam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-qidamu. Sifat yang nomor kedua
yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat kidam. Artinya wajib menurut akal bahwa Allah terdahulu. Apa yang dimaksud dengan wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Kalau tidak ada, tidak masuk akal. Berarti mesti ada. Akal menetapkan dan membenarkan 2 tambah 2, 4. Makhluk butuh tempat. Uang 10.000 lebih besar daripada 2.000. Akal menetapkan Allah mesti bersifat wujud, kidam, bako, dan seterusnya. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah bersifat kidam bukan semenjak diciptanya akal. Bukan semenjak adanya alam semesta, tidak. Sebelum adanya akal, sebelum adanya alam semesta, Allah sudah bersifat kidam. Karena semua sifat-sifat Allah itu qadim, tidak ada awal. Wajib syarat. Apabila kita meyakini bahwa Allah bersifat kidam, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya apabila kita tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Ini yang dimaksud terdahulu di sini bukan lebih dahulunya suatu bangunan karena udah lama ini bangunannya baru, bukan. Itu tidak berlaku bagi Allah. Lalu apa makna sifat kidam? Wa maknahu annahu la awwala lahu ta'ala. Makna atau pengertian sifat kidam di sini bahwa adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Berbeda dengan makhluk. Yang namanya makhluk itu pasti ada awalnya, ada permulaannya. Dan pasti didahului dengan tiada. Seperti manusia, itu kan awalnya dari sperma. Kecuali Nabi Adam, itu diciptakannya langsung dari tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya manusia itu awalnya sperma. Dan yang namanya manusia didahului dengan tiada. Sebagaimana Nabi Adam, dulunya nggak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini makhluk, apalagi alam semesta, pasti didahului dengan tiada. Karena memang ini alam semesta makhluk tidak ada, dulunya nggak ada. Yang ada hanya Allah. Kemudian diwujudkan, diciptakan oleh Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa melihat tanaman, pohon, apapun itu ada awalnya. Ada beberapa pohon tanaman yang awalnya itu dari biji-bijian, ada itu. Ada awalnya. Atau seperti hewan, hewan itu ada awalnya. Ada yang dari telur, emang ada juga memang dari anaknya. Ya. Jadi yang namanya makhluk, sekali lagi itu pasti ada awal dan didahului dengan tiada. Ini alam semesta didahului dengan tiada, kemudian diadakan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadiduhu al-hudusu. Mustahil menurut akal Allah itu baru, tidak masuk akal. Karena definisi baru di sini ada awal dan didahului dengan tiada. Apa dalilnya? Wa dalilu ala dalika anna law kana hadisan lah tajaila mudin wa huwa muhalun. Dalil akli, dalil menurut akal yang menunjukkan bahwa Allah bersifat kidam. Bila mana Allah baru, maka Allah membutuhkan sang pencipta. Sang pencipta pasti butuh lagi sang pencipta atau yang menciptakan. Sehingga menimbulkan daur dan tasalsul. Apa itu daur? Peristiwa berputar. Definisi daur di sini adalah tawaqufus syai'in ala syai'in akhar tawaqafa alaih. Yang artinya menunggunya sesuatu kepada sesuatu yang menunggu kepada sesuatu yang awal. Contoh, Ki Jaed diciptakan oleh Ki Bakar.
Bakar oleh Ki Khalid. Ki Khalid Gojait. Nah, itu namanya dawar, berputar, tidak masuk akal. Yang kedua tasalsul. Apa definisi tasalsul di sini? Tatabul asyai wahidan ba'da wahidin ila ma la nihayatalahu. Yang artinya beruntunnya beberapa perkara satu persatu menuju kepada sesuatu yang lain yang tiada ujungnya. Seperti misalkan Ki Bakar diciptakan oleh Ki Jaid oleh Ki Khalid, dan terus nggak ada ujungnya. Nah, ini juga mustahil, tidak masuk akal. Sedangkan daur dan tasalsul itu sekali lagi hukumnya mustahil. Bila mana mustahil daur dan tasalsul, maka mustahil Allah butuh sang pencipta. Bila mana mustahil Allah butuh sang pencipta, maka mustahil juga Allah baru. Bila mana mustahil Allah baru, maka wajib menurut akal Allah bersifat kidam. Artinya terdahulu. Pengertiannya adanya Allah tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Dalil naklinya surat Al-Hadid ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwalu. Yang artinya wallahu a'lam bil murad, wa dia Allah, al-awalu yang awal. Sebelum segala sesuatu itu ada. Jadi maksud awal di sini jangan disalahpahami. Allah awal di sini sekali lagi, Allah adanya tidak ada permulaan dan tidak didahului dengan tiada. Kita ngasih analogi. Sebelum angka 4 berapa? 3. Sebelum angka 3 berapa? 2. Sebelum angka 2 1. Sebelum angka 1 nggak ada. Sebelum angka 1 tidak ada, apalagi Allah yang 1, pasti tidak ada awal dan tidak didahului dengan tiada. Demikian yang saya disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجودي لما طاب خانبات للهوادث قيام بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Walal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alina min barakati fid darwain wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian akidah kitab Ijan. Ini kita membahas sifat baqo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqo. Sifat yang nomor ketiga yang wajib menurut akal bagi Allah yaitu sifat baqo. Artinya wajib menurut akal bahwa Allah kekal. Apa yang dimaksud dengan wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal. Mesti ada. Seperti akal menetapkan 2 tambah 2 4. Usia bapak lebih tua daripada anak. Yang namanya makhluk punya sifat kalau nggak gerak, diam. Kalau nggak gerak, diam. Kalau nggak diam, gerak. Akal menetapkan bahwa Allah mesti bersifat wujud, idam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat baqo bukan semenjak diciptakannya akal, juga bukan semenjak adanya alam semesta. Justru sebelum adanya akal, sebelum adanya alam semesta, Allah sudah bersifat baqo.
Karena sekali lagi semua sifat-sifat Allah itu qadim, tidak ada awal. Wajib syarak, apabila kita meyakini bahwa Allah bersifat baqo, maka kita akan mendapatkan pahala. Apabila kita tidak meyakini, maka konsekuensinya kita akan mendapatkan dosa. Selanjutnya, apa makna sifat baqo di sini? Di sini jelaskan wa maknahu annahu ta'ala la akhir lahu. Adapun makna atau pengertian dari sifat baqo, bahwa adanya Allah tidak diakhiri dengan tiada. Adanya Allah tidak diakhiri dengan tiada. Tidak mati, tidak binasa, juga tidak rusak, dan tidak berubah. Berbeda dengan adanya makhluk. Yang namanya makhluk atau alam semesta itu di samping ada awalnya, pasti ada akhirnya. Seperti manusia yang ada awal dan ada akhir, yaitu kematian. Begitupun alam semesta yang didahului dengan tiada, dan ini alam semesta kembali tiada. Ada akhirnya, yaitu bakal hancur, terjadi kiamat. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, yang namanya makhluk pasti diakhiri dengan tiada, bakal rusak, bakal binasa. Seperti pohon, walaupun pohonnya besar, umurnya sampai puluhan ratusan tahun, tetap yang namanya pohon pasti bakal mati. Ada yang mati tumbang karena petir, ada juga yang memang digergaji. Begitupun bangunan, sehebat apapun bangunan, karena ada awal pasti ada akhir. Ada yang hancur, runtuh karena gempa bumi. Ada juga yang memang dimusnahkan, dihancurkan oleh manusia. Jadi pada intinya, yang namanya makhluk tidak ada yang kekal. Semuanya pasti bakal binasa, bakal hancur, bakal rusak. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika nanti kiamat, malaikat Israfil meniup sangkakala, maka yang namanya makhluk alam semesta bakal hancur. Ada beberapa makhluk yang memang dikehendaki oleh Allah. Awas. Di sini ada beberapa makhluk yang dikehendaki oleh Allah ketika kiamat tidak akan hancur. Di antaranya seperti surga, neraka, ruh, tulang ekor manusia, arash, kursi, surga, neraka. Itu memang dikehendaki oleh Allah tidak akan hancur, tidak akan binasa. Lalu bagaimana dengan surga neraka? Yang katanya kalau betul, surga neraka itu kekal. Tapi sekali lagi, walaupun surga neraka kekal itu diawali dengan tiada. Ada awalnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu apa kebalikan dari sifat baqo? Mustahil menurut akal bahwa Allah fana atau rusak, binasa, hancur. Itu tidak masuk akal. Selanjutnya apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika anna law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Dalil akli, dalil menurut akal yang menunjukkan bahwa Allah bersifat baqo, bila mana Allah diakhiri dengan tiada, maka Allah baru. Setiap yang diakhiri dengan tiada, maka adanya wenang dan tidak wajib adanya. Setiap yang adanya wenang pasti baru. Bila mana baru, maka butuh sang pencipta atau yang menciptakan. Nah, sang pencipta pasti butuh lagi sang pencipta atau yang menciptakan. Sehingga menimbulkan daur dan tasalsul. Sedangkan daur dan tasalsul hukumnya mustahil. Bila mana mustahil daur dan tasalsul,
maka mustahil Allah baru. Bila mana mustahil Allah baru, maka wajib Allah bersifat idam. Bila mana wajib bersifat idam, maka Allah wajib bersifat bako, artinya kekal. Adanya Allah tidak diakhiri dengan tiada, tidak rusak, tidak binasa, tidak hancur, dan tidak berubah. Lalu dalil nakli dalam surat Al-Qasas ayat 88. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Yang artinya wallahu a'lam bil murad. Segala sesuatu pasti bakal binasa kecuali zat Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجودي لك طاب خانقات من هواجسي قيام بنفسي وحدانية قدرة إرادات علمها يسمى بصر كلام قدرا مريدا علما هيا سمعا بصيرا متكلما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Qalal mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa da'alina min barakati fid darain. Wa qala rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian akidah kitab Tijan Darori. Kini kita membahas sifat mukhalafatul lil hawadisi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatul lil hawadisi. Sifat yang nomor keempat yang wajib menurut akal bagi Allah, yaitu sifat mukhalafatul lil hawadisi. Artinya wajib menurut akal bahwa Allah berbeda dengan yang baru atau Allah berbeda dengan makhluk. Baru di sini adalah makhluk. Apa yang dimaksud dengan wajib menurut akal? Alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Sesuatu yang tidak masuk akal perihal tiadanya. Jadi kalau tidak ada, tidak masuk akal. Mesti ada. Seperti akal menetapkan usia bapak lebih tua daripada anak. Yang namanya makhluk pasti butuh tempat. Yang namanya makhluk punya sifat kalau nggak gerak, diam. Kalau nggak diam, gerak. Akal menetapkan, membenarkan bahwa Allah mesti wujud, qidam, bako, dan mukhalafatul hadisi, dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah bersifat mukhalafatul lil hawadisi bukan semenjak diciptakannya akal, juga bukan semenjak adanya alam semesta. Oh, tidak. Sebelum adanya akal, sebelum adanya alam semesta, Allah sudah bersifat mukhalafatul lil hawadisi. Kenapa? Karena semua sifat-sifat Allah qadim, tiada awalnya. Wajib syarak. Apabila kita meyakini bahwa Allah bersifat mukhalafatul hadisi, maka kita akan mendapatkan pahala. Sebaliknya, apabila kita tidak meyakini, maka kita akan mendapatkan dosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, lalu apa makna mukhalafatul hadisi di sini? Wa maknahu annahu ta'ala laisa mumatsilan lil hawadisi. Makna atau pengertian dari sifat mukhalafatul hawadisi di sini adalah bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk dalam 3 hal. Yang pertama berbeda zatnya. Yang kedua berbeda sifat-sifatnya.
yang ketiga berbeda perbuatannya. Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama, Allah berbeda dengan makhluk dalam hal zatnya. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Zat Allah tidak tersusun dari sesuatu apapun. Berbeda dengan zat makhluk. Yang namanya makhluk itu tersusun. Ada susunannya. Seperti manusia. Itu ada organ tubuhnya. Ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki. Begitu pula seperti hewan. Ada kepala, ada kaki, ada ekor, ada tanduk. Tumbuh-tumbuhan ada susunannya. Ada dahan, ada ranting, ada akar, ada daun. Jadi yang namanya makhluk itu tersusun dari beberapa bagian. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Zat Allah tidak tersusun dari beberapa bagian atau juz. Berbeda dengan makhluk. Itu tersusun. Yang kedua, sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Sifat Allah semuanya qadim, tidak ada awal. Sifat-sifat Allah sempurna, tidak terbatas. Tapi sifat makhluk itu ada awal dan terbatas. Tidak ada yang sempurna. Contoh, Allah kuasa, manusia kuasa, itu beda. Kuasa Allah tidak terbatas. Tapi kalau kuasa manusia itu terbatas. Ilmunya Allah tidak terbatas. Ilmunya manusia terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tapi pendengaran manusia terbatas. Pandangan penglihatan Allah tidak terbatas, tapi penglihatan manusia itu terbatas. Jadi sifat-sifat makhluk itu terbatas, tidak sempurna, dan ada awalnya. Dan yang namanya makhluk, ketika kuasa, ya dikuasakan oleh Allah. Ketika melihat, ya dari Allah. Mendengar, dari Allah juga. Ketika hebat, dihebatkan oleh Allah. Ketika pintar, dipintarkan oleh Allah sifat-sifatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, yang ketiga, beda sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, dia jelaskan, falaysa lahu yadun, maka mustahil bagi Allah memiliki tangan. Wala ainun, juga mustahil Allah memiliki mata. Wala uzunun, mustahil Allah memiliki telinga. Wala ghairu dzalika, dan tidak selain sifat-sifat yang telah disebut min sifatil hawadisi, dari sifat-sifat yang baru atau makhluk. Jadi perbedaan yang kedua di sini, sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Allah tidak butuh tempat, tapi yang namanya makhluk pasti butuh tempat. Allah tidak menempati ruang dan waktu, sedangkan makhluk itu menempati ruang dan waktu. Bagi Allah tidak berlaku yang namanya warna, merah, kuning, hijau. Tapi bagi makhluk kan ada yang warnanya merah, kuning, hijau, misal. Bagi Allah tidak berlaku yang namanya zaman. Tapi bagi makhluk itu berlaku yang namanya zaman. Ini contoh-contohnya. Para penulis yang dirahmati Allah, yang ketiga, perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah itu memiliki ta'thir, ada bekas. Contoh, ketika ada yang sakit kemudian sembuh, itu karena perbuatan Allah. Obat, dokter hanya sekedar sebab. Perbuatan makhluk itu sebenarnya ikhtiar, dan ikhtiarnya pun dari Allah. Jadi beda perbuatan makhluk dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah memiliki taksir atau bekas. Contohnya tadi, ketika ada orang yang sakit kemudian sembuh, itu karena perbuatan Allah, bukan perbuatan makhluk. Obat, dokter itu sebab. Nah, perbuatan makhluk itu namanya ikhtiar atau kasab. Nah, ikhtiarnya kasab juga dari Allah. Seperti itu. Lalu apa mustahilnya?
Wadiduha al-mumasalatu. Mustahil menurut akal Allah menyerupai dengan makhluk. Allah sama dengan makhluk itu mustahil. Ya, tidak masuk akal. Selanjutnya apa dalilnya? Wa dalilu ala dzalika anna law kana mumasilan lil hawadisi lakana hadisan wa huwa muhalun. Dalil akli, dalil menurut akal yang menunjukkan Allah bersifat mukhalafatul hawadisi, seandainya Allah menyerupai atau sama dengan makhluk, maka bisa dipastikan Allah baru. Bila mana Allah baru, ya hukumnya mustahil. Bila mana mustahil Allah baru, maka mustahil Allah menyerupai dengan makhluk. Bila mana mustahil Allah menyerupai atau sama dengan makhluk, maka Allah wajib bersifat mukhalafatul hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Adapun dalil nakli dalam Qur'annya dalam surat Asy-Syura 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamisli syai'un, yang artinya wallahu bil murad, tidak ada sesuatu apapun yang serupa atau sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.